Makasih Pak Enardo. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini ibadah embun pagi sudah kami mulai. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, juga kami semua yang bertugas dan mendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 113 ayat 1 sampai 9, bacakan oleh Ibu Sarma, dan kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 30 yang dibacakan oleh Pak Apengkwe. Silakan Ibu Sarma. Silakan Bu Sarma. Baik. Shalom Pak Enardo. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 113. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikian. Silakan lanjut Pak Apeng. Ya, saya lanjutkan dari Filipi 2 ya Pak. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan.
agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang pun yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti orang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya. Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit, dan memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi yang masih kurang dalam pelayanan kepadaku. Sekian, terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Bu Sarma dan Pak Apeng. Selanjutnya kita akan mendengar pemberitaan renungan firman Tuhan dengan tema sombong. Silakan, Pastor. Ya, haleluya, luar biasa. Nah, ini saya lagi di bawah terus karena ini ya, di atas ya sumpek banget ya, studio saya di atas. Jadi saya pindah ke bawah sementara, tapi nanti ya beberapa waktu kita beres-beres rapi-rapikan, mudah-mudahan nanti pelan-pelan karena ini rumah baru, ya kecapean semua ya, istri saya sampai sakit, jadinya kita pelan-pelan beresi rumahnya. Nah, hari ini kita temanya judulnya sombong ya. Sombong itu banyak definisinya, saudara. Tergantung siapa yang mau bilang, orang Jawa, orang Batak, mau dari definisi KBBI, atau mau definisi dari apa. Karena Alkitab tidak mengatakan sombong adalah 1, 2, 3, 4, 5. Enggak bilang begitu, saudara ya. Enggak. Alkitab tidak pernah menunjukkan definisi sombong. Tetapi Alkitab menunjukkan orang-orang yang sombong itu seperti apa. Ya, orang yang seperti Raja Babel ya. Ini karena aku ya, semua suruh menyembah kepadaku saja. Nah, semuanya karena kehebatanku. Nah, itu salah satunya ya, salah satu tunjukannya. Nah, kemudian di satu pihak ya, Paulus bermegah. Ya, bermegah itu sama dengan sombong, saudara. Bermegah di dalam Kristus. Nanti malam di Olipa juga ya, dia menuduh saya sombong, tapi dia berkata, aku juga sombong, tapi sombong di dalam Kristus. Nah ini sombong di dalam Tuhan. Nah ini maksudnya bermegah di dalam Tuhan. Saya tahu ya itu yang maksudnya begitu. Tetapi antara orang sombong bermegah di dalam Tuhan dengan orang yang sombong ini sangat sumir, saudara. Ya, karena yang tahu hanya dia dengan Tuhan. Ya kan? Bagaimana bisa Paulus berkata aku bermegah di dalam Tuhan, lalu dia berkata, oh kamu sombong. Nah, itu tadi ya. Tetapi di ayat lain berkata, jangan melampaui apa yang tertulis, supaya kamu jangan sombong. Nah, ya kan? Jadi orang-orang yang berkata, saya mendengar suara Tuhan,
Tapi sementara yang dia dengar itu nggak ada di dalam tertulis, saudara. Itu dia sendiri lagi sombong, lagi menyombongkan diri bahwa dia melampaui apa isi Alkitab. Dia sedang sombong, saudara. Ya, ketika Hillel bin Syakar dia berkata, aku hendak naik ke atas. Apakah dia pamer ini aku hebat? Enggak, saudara. Dia cuma aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Orang cita-cita masa enggak boleh. Tapi itulah sombong, saudara. Ya, itulah sombong. Sehingga Tuhan melemparkan, memecahkan Hillel bin Syakar ini ke Haaretz, ke alam jasmani, ya. Karena dia, aku hendak naik ke atas. Nah, sombong juga lawan dari sombong adalah rendah hati. Nah, rendah hati itu Yesus berkata, aku ini rendah hati loh. Lah, masa orang rendah hati pamer-pamer saya rendah hati? Nah, ini agak bingung kan? Aku ini rendah hati. Masa orang rendah hati ngomong, oh iya karena dia Yesus, nggak bisa dong. Masa dia pengecualian. Nah, itu kadang-kadang orang Kristen gitu, oh iya dia boleh ngomong apa saja karena dia Yesus. Oh iya, mana bisa. Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen beda dengan Tuhannya orang Islam. Semena-mena ya, pokoknya nabi orang lain nggak boleh, nabi dia boleh. Nabi boleh, pokoknya apa saja boleh. Tapi orang lain nggak ada yang boleh. Nabi boleh istri 23, orang lain nggak boleh. Nabi boleh compong, orang lain nggak boleh. Begitu. Ya kan? Nah, jadi apa definisi sombong dengan definisi lawannya, yaitu rendah hati, saudara? Nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang punya definisi itu, saudara. Sebab ternyata sombong dan rendah hati itu adalah sikap hati, saudara. Bukan penampakan. Sombong dan sikap hati itu nggak bisa diukur oleh orang dengan metode apapun. Sebab yang satu akan bilang kamu sombong. Tetapi orang-orang Jawa ini akan berkata orang-orang Eropa ini sombong. Saya dulu suka jengkel kalau ada orang ya yang terplanning sekali hidupnya, ya, oh ya nggak bisa, kamu harus begini. Waktu saya SD SMP kan saya tinggal di desa, saudara, kota kecil di mana semua orang nggak punya planning, nggak ada di kota saya orang punya planning, itu nggak ada, saudara. Semua pagi bangun melek ya mangkat gitu ya. Oke, sehat, bisa bangun, ya berangkat kerja, pulang ya tidur. Nggak ada orang punya planning sampai sedemikian rapi. Kalau ada orang punya begitu, tuh hebat sekali, saudara. Saya salah satu anak yang suka membaca dan belajar planning dari kecil. Sehingga hidup saya mulai terplanning ya. Tetapi saya jengkel kalau ada orang dengan sombongnya, dia menunjukkan rencananya, saudara. Saya tidak tahu bahwa itu adalah sebuah rencana dan sebuah optimisme. Saya berpikir itu sombong, saudara. Tapi buat orang itu nggak sombong. Kamu kalau nggak begini, gila kamu. Wah, saya dimarah-marahin ya. Saya belajar merencanakan hidup saya itu, ya, karena orang kampung. Wah, dari domel-domelin, saudara, sama orang yang punya planning ini ya. Dan saya belajar tiap hari, saya nonton. Wah, bisa tepat sekali, enak sekali hidup dia terplanning ya. Dia bilang, kok dia bisa sekolah di Amerika? Iya, itu papanya sudah planning dari lama, dari kecil. Diajari bahasa Inggris. Oh iya ya. Saya dari kecil lihat anak-anak, saudara-saudara saya, kerabat-kerabat saya, dari kecil bahasa Inggrisnya cas-cicus, saudara. Wah, waduh, bahasa Indonesia yang benar aja sulit, saudara. Ngomongnya saya ngapak. Sampai sekarang, dulu saya hilang yang ngapaknya sempat ya, karena saya malu. Setelah saya sudah mulai jadi manajer terus ya, kepala cabang, jadi GM, jadi direktur, wah saya ngapak. Orang Tegal saya langsung ngapak. Kenapa harus malu ya? Saya memang orang Tegal kok, yang orang Banjaran kok, kenapa harus malu saya? Ya kan? Wah, saya ngapak. Sampai sekarang saya ngapak. Saya bangga, saudara. Ya kan? Saya bangga. Orang Banjaran sebut nama saya dari ujung sampai ujung tahu semua satu kecamatan. Memang, tapi itu kecamatan terpadat di dunia ya, terpadat di dunia, terpadat di Indonesia ya. Banjaran Adiwerna itu kecamatan terpadat di Indonesia ya. Kecamatan terpadat. Wah, ngeri sekali. Kecamatan kecil, kecil sekali tapi padat banget. Nah.
ini ada bilang koreksi diri, banyak dua beli kaca cermin. Lu nggak bisa juga. Sombong bukan itu juga. Ya, ngaca dong, ngaca. Misalnya saya nih ya, saya bilang saya merasa ganteng gitu ya. Aku paling ganteng. Orang kan jengkel kan. Ngaca, ngaca, ngaca. Sekarang kalau saya bilang aku lucu, saudara bilang jangan kecil hati. Semua kamu berharga di mata Tuhan. Kamu ini spesial. Kamu ini coba. Ada orang lagi minder, Anda berusaha menghibur dia, besar-besarkan hatinya. Kalau ada orang lagi bangga, Anda nggak seneng ya. Ngaca dong, ngaca. Begitu kan. Bingung kan? Coba. Saya kalau lagi dipuji orang, sudah Pak Paul ganteng ya. Biasanya orang yang kalau saya bilang Pak Enardo ini ganteng, jarang ganteng. Ah, Pak Paul ini bisa aja. Kayak ini orang. Tapi coba saya bilang, wah Pak Enardo sama monyet saya di rumah aja ganteng monyet saya. Coba sakit hati nggak? Sakit hati, saudara. Walaupun diem senyum-senyum, gua kirim mandau dari sini loh. Biar Nabi juga gua kirim lah. Oh, Pak saudara. Bingung nggak? Saya aja bingung, saudara. Ada orang begini. Bentar ya, ini kok hilang gambar saya. Nah, Anda ketemu lagi. Orang bingung, saudara. Bingung, saya bingung. Makanya saya kalau ada orang muji saya bilang, Pak Paul ganteng. Oh, baru tahu kamu saya ganteng. Wah, telat kamu. Selesai kan dia kan, memuji apa lagi coba. Kalau ada orang lagi busuk-busukin saya, wah Pak Paul ini apa ini? Oh, emang saya bajingan kok, kamu belum tahu saya bajingan ya? Dari kemarin nggak tahu saya ini bajingan tengik. Nah, selesai saudara. Mau apa lagi? Benar nggak? Kalau ada bilang kamu ini sombong, nah, saya sombong emang dilarang sombong. Enak kan begitu kan, nggak usah marah kan? Nah, itu ada orang ngaku Nabi ke-26. Ngaku Nabi ke-26. Loh, memang kenapa kalau ngaku Nabi memang ada yang larang? Nah, kan begitu kan. Itu sombong. Siapa yang bilang sombong coba? Siapa yang bilang itu sombong? Anda ngerti nggak? Kalau ada orang takut-takut nggak berani ngomong, Anda pengennya itu semua orang setakut Anda. Percaya nggak? Anda inginnya orang itu sama takutnya dengan Anda. Anda itu inginnya semua orang itu sama pecundangnya dengan Anda. Sebab kalau ada orang yang sama-sama berani dengan Anda, deg-degan, wah saingan ini. Mungkin Pak Paul kali yang begitu. Enggak. Saya malah lagi jadi orang-orang berani, saudara. Saya yang jarang ya, orang-orang yang berani. Itu butuh talenta, butuh karunia khusus. Maksudnya keberanian yang seperti saya ini butuh karunia khusus. Sombong lagi, nah itu bukan sombong, saudara. Nah, kan bukan sombong. Ada orang yang yang punya keberanian karunia khusus seperti saya, yang ngomongnya lantang sekali. Tapi ada orang yang sabarnya minta ampun kayak Pak Hartolistyo. Udah disakit, dicubit, kepalanya mau diseret aja, masih senyum, ya sudahlah kita ampuni. Kalau Pak Hartolistyo ini jadi gembala, cocok, saudara. Ada orang, tapi yang begitu, murah hati sekali, kayak Ibu Ketua kita ini kan. Ibu Ketua ini kan murah hati sekali kan. Sampai orang ngadalin beliau terus, sampai saya bilang, aduh, baik hati pun harus pakai hikmat. Bukan tidak ada kata terlalu baik, tetapi baik itu harus pakai hikmat. Ya, baik itu harus pakai hikmat. Karena orang-orang selalu berusaha menghancurkan orang yang baik. Semua orang itu punya karunia. Saya disuruh kayak Ibu Ketua nggak bisa, saudara. Ada batasannya. Ini Pak Paul bisa ngasih uang itu bisa 7 miliar tuh dikasihkan semua orang, hebat. Gundulmu yang hebat, bukan duit saya. Kalau duit saya nggak bakal tak kasihin, saudara. Gila Pak, 7 miliar. Saya punya 7 miliar tak kasihkan semua. Tangkap nggak, saudara? Nggak mungkin lah saya punya uang, hartanya cuma 7 miliar, tak kasihkan semuanya 7 miliarnya. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Ya, anak saya kan juga masih pengen sekolah di Harvard. Ya kan?
masih pengen sekolah di Amerika, memang dibiayai lah, tapi kosnya kan bayar sendiri, saudara, ya kan? Bulanannya kan bayar sendiri, sekolahnya dibayarin. Terus anak perempuan saya pengen sekolah kedokteran di Inggris, sekolahnya dibayarin, lah kosnya kan bayar sendiri, saudara. Ya kalau bayarin pemerintah semuanya kosnya kamarnya 2 kali 3 lah, sekarang kasihan 2 kali 3, nggak bisa ngap, nggak bisa napas. Orang kan juga pengen lebih leluasa hidupnya kan, ya kan? Bukan pengen hidup mewah, bukan, tetapi hidup yang longgar, room of error-nya harus lebih banyak. Apakah terus jadi, oh itu sombong itu? Nah, bukan sombong. Ya, karena duitnya orang, saya bukan pamer uang. Lihat, saya kasih makan 7 miliar. Wah, sombong. Itu duitnya orang, bukan duit saya. Apa yang mau disombongin? Cuman saya kasih tahu. Sebab ayat lain berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Jadi bingung kan, mana yang sombong? Kalau ada orang, bisa nggak? Saya kalau punya anak buah ya, saya tanya, kamu bisa nggak? Waduh, bisa nggak ya Pak ya? Bingung. Aduh, udahlah, saya tanya yang bisa. Walaupun mungkin dia sebenarnya bisa, saudara. Cuman kalau dia jawab bisa, dikira sombong. Kalau jawab nggak bisa, saya nggak senang, saudara. Saya punya 3 anak buah dulu ya, waktu di Palembang. 3-tiganya ini, yang satu ini orang Tionghoa, tapi dogolnya minta ampun. Yang satu ini orang Melayu, pinternya minta ampun, saudara. Lulusan STM. Yang orang Tionghoa ini lulusan universitas ternama di Jakarta. Tapi dogolnya minta ampun. Tetapi yang orang Tionghoa ini kalau ditanya bisa. Bisa Pak Paul, tenang, bisa. Tapi sangguin keparat, saudara. Pasti nggak jadi, saya tahu. Yang orang Melayu ini kalau bisa, aduh, gimana ya? Ya, insya Allah lah Pak. Bisa nggak? Insya Allah. Sebab nanti kalau bilang insya Allah, nanti kalau ternyata nggak bisa, kan saya bilang insya Allah Pak. Kan kurang ajar, saudara. Yang satu, saudara. Ini orang Jawa, saudara. Tapi dia sudah ikut saya lama. Jadi dia bisa nggak kamu nih? Pak, kalau tanya bisa apa enggak? Bisa, Pak. Nah, cuman nanti hasilnya memuaskan hati Bapak apa enggak? Nah, itu yang saya nggak tahu. Cuman kalau cuman sekedar jadi, bisa, Pak. Kamu kerjain. Jadi, saudara, puas saya nggak butuh estetika. Yang penting jadi, karena ini ada anggaran sudah dikeluarkan, harus dibelanjakan, harus jadi benar, diaudit kudu benar. Bisa Pak, ya udah kerjain. Wah, yang lain sombong. Ya enggak, itu bukan sombong. Kita itu butuh kepastian kalau kerja. Oh, itu kan mendahului Tuhan. Harusnya bilangnya insya Allah. Iya, masalahnya insya Allahmu itu adalah diplomasi. Insya Allah itu gampang, saudara. Memang di Yakobus di dalam terjemahan lama dikatakan kalau Tuhan mengendaki bisa, Pak. Ya kan? Nah, tapi kan bahasa itu kan jadi panjang kan. Kalau Pak Enardo nanti mimpin doa ya Pak. Ya kalau Tuhan mengendaki Pak nanti bisa Pak. Nah, ngasem. Bu Vivi nanti tolong pimpin doa ya. Iya Pak kalau Tuhan mengendaki. Ya Pak Hawi nanti pimpin doa ya. Semua orang kalau ditanya mimpin doa ya. Iya Pak nanti kalau Tuhan mengendaki. Kalau Tuhan mengendaki itu tiba-tiba pada nggak bisa semuanya, Tuhannya nggak mengendaki Pak. Gundul peang. Gundul Tuhannya siapa yang nggak mengendaki? Ya. Jadi maksudnya itu adalah dalam perencanaan ketika kita mau berambisi besar, saudara. Stop. Kita bilang, kalau memang Tuhan mengendaki kita nanti bisa ke sana. Tapi kita harus rencanakan. Begitu, saudara. Ya, dikit-dikit, ya, sombong. Apa? Dan banyak orang yang kelihatannya diam, tapi sombongnya minta ampun. Contohnya apa, saudara? Ya. Orang ini, ya, kalau sudah diajak kerja sama, wah alasannya banyak, saudara. Menganggap orang lain nggak mampu.
Mulutnya nggak bilang apa-apa, saudara. Tapi dari caranya saya ngerti ini orang nganggap orang lain nggak mampu, itu kurang ajar kan? Itu kan sombong. Itu sombong, saudara. Dia merasa lebih pintar dari yang lain, dianggap orang lain nggak mampu kerja. Dia yang paling bisa kerja. Pak Paul juga sering gitu. Enggak, saudara. Di dalam tim, saya harus percaya kepada orang-orang di tim saya untuk bekerja ya. Oh, kalau uang nggak ada yang boleh percaya, saudara. Uang adik pun, ya orang tua anak beranak pun Anda harus clear kalau masalah uang. Kalau masalah pekerjaan, kita lagi cerita masalah pekerjaan. Ada orang-orang, nah itu namanya, apakah itu sombong berarti? Ada orang-orang yang one man show, apakah itu sombong? Nah, sama-sama nih, dia merasa dirinya lebih pintar daripada orang lain, ya, dan dia nggak mau ngajak orang lain kerja. Apakah dia sombong? Tadi kan pertama saya bilang sombong, tapi yang kedua, apakah dia sombong? Juga belum tentu. Saya seorang piawai, saudara. Ya, saya ini biasa, saya di manajemen. Saya tahu kalau melihat orang ini, kalau orang ini nggak mampu, ya tiba-tiba saya dikelilingi dengan semua orang yang nggak mampu. Apa saya mau kasih mereka kerjaan? Enggak, saudara. Mendingan tak kerjain sendiri. Ya, mendingan tak kerjain sendiri. Sebab kalau saya pasangkan mereka jadi lama. Dan saya jengkel. Karena saya punya timnya yang nggak becus. Apakah saya sombong? Bukan. Bisa jadi saya yang manajemen ilmu skill manajemennya kurang, bukan karena sombong. Skill saya yang kurang. Bisa jadi mereka memang skillnya terlalu rendah. Bayangin kalau Anda ya lagi mau benerin mobil Mercedes, saudara. Ya, Anda ini lulusan dari Astra, mau benerin mobil Mercedes-Benz, ya rusak. Nah, terus tiba-tiba anak Anda yang SMP ini, Anda punya anak 3 nih, SMP semua. Di sini bantuin papa. Terus apakah anak Anda terus dikasih kerjaan ini, kamu coba setting komputernya, kamu ini, kamu kerjain ini? Enggak, saudara. Enggak akan. Paling suruh apa? Kamu sini nih, ini kotor disikat sampai bersih. Itu aja disikat nggak sampai bersih, saudara. Percaya nggak? Oh, jarang anak SMP itu. Anda kalau punya anak SMP terus Anda kasih kerjaan sampai kelar tuntas, wah haleluya, puji Tuhan itu. Bahkan anak saya pun enggak, saudara. Harus diajarin ini loh, caranya sampai tuntas, sampai bersih itu kayak gini caranya. Dia berusaha, sudah keras, bukannya males. Dia sendiri sudah berusaha keras, tapi memang dia nggak tahu caranya membersihkannya gimana sampai bersih. Kurang jam terbang. Selain kurang pengetahuan, jam terbangnya dia juga kurang. Daripada saya kemudian barangnya tambah ruwet dikasihkan mereka, mendingan tak kerjain sendiri lebih cepat, saudara. Apa itu sombong? Bukan. Ya memang skillnya kurang. Semoga saudara nanggap yang saya ngomong ya. Jadi ada berbagai macam ya tentang kesombongan, tentang kerendahan hati. Yang tahu Anda sendiri. Ya, Anda sombong atau tidak. Yang tahu Anda sendiri. Ya kan? Anda tidak bisa mengatakan orang lain sombong, tetapi Anda bisa merasakannya. Bisa suspicious, curiga. Anda bisa curiga orang lain itu sombong, tapi belum tentu loh dia sombong. Anda harus kenal betul orang itu, ya. Bahkan Anda seorang nabi pun, Anda tidak bisa ujuk-ujuk itu kalau tidak tiba-tiba Tuhan kasih. Dan biasanya meleset, saudara, kalau Anda ngomongin orang rendah hati atau sombong. Ini secara psikologis sebentar. Psikologis itu adalah mendefinisikan sombong berdasarkan teori yang berlaku saat itu, saudara. Kalau Anda pergi ke psikiater, ke psikolog, ya, terus Anda dinyatakan waras, ya, apakah Anda benar-benar waras? Belum tentu, saudara. Anda hidup di tahun 2022, orang kaya saya dibilang gila, saudara. Tapi orang kaya saya, ya, di tahun 10 tahun lagi, mungkin dibilang orang waras, saudara. Anda yang gila. Nah, ya kan? Coba Anda lihat ya, kalau orang-orang yang hidupnya di zaman company, yang masih hidup,
yang punya mentalitas company sampai hari ini, Anda kan bilang ini orang nggak waras, feodal. Ini orang nggak waras ini, feodal, sinis banget. Orang-orang kadrun itu ya, kalau hidup di Eropa ini, dianggap orang Eropa ini nggak waras, saudara. Mereka ini orang sakit jiwa. Mereka maklum, makanya sampai ada istilah apa? Ini ceritanya orang-orang dari Afrika ya, saudara. Ini adalah istilah yang rasis yang tidak enak, tetapi mereka saking marahnya, saudara. Orang-orang Afrika ini kan karena kelaparan, karena perang, ngungsi kemari. Lalu dulu belum zamannya orang-orang Arab ya, ini masih orang Afrika ini. Nah, terus mereka datang kemari, saudara tahu nggak? Mereka tuh kalau buang air di jamban yang porselen itu ya, basin itu ya. Apakah mereka bisa buang? Nggak bisa, saudara. Coba pakai tisu, mereka nggak bisa. Akhirnya mereka buang airnya di taman, di ketuk tanahnya, saudara. Wah, itu bikin kacau, saudara. Wah, saya pernah ngalami ya. Saya kan pernah tinggal di camp 2 minggu kan, saudara. Saya pernah di camp tinggal 2 minggu. Bagus campnya, saudara. Campnya itu kayak rumah rusunawa gitu ya. Bukan rusunawa, sorry ya. Kayak motel, kayak resort campnya. Campnya kayak resort, bagus, saudara. Nah, cuman camp saya yang 2 minggu pertama itu satu gedung isinya 600, saudara. Satu gedung isinya 500 sampai 600 orang. Satu kamar berempat, ya. Nah, kamar mandinya, ya, di situ kamar mandinya ada 10. Satu lantai itu isinya kira-kira 100 orang, saudara. Itu kan 5 lantai ya, satu gedung itu isinya 5 lantai. Satu lantai kira-kira 100 orang, 100 sampai 120 orang, 125 orang. Jadi kamar mandinya 10, satu kamar mandi untuk 10 orang kan kira-kira kan. Termasuk WC-nya. Saudara tahu mereka kalau buang air di mana? Ada 10 WC, saudara. Jamban yang jongkok sama jamban yang duduk. Mereka buang airnya di pojok, saudara. Wah, itu serius, saudara. Itu beneran. Sampai, waduh, saya stres sekali ya. Saya 2 minggu pertama sendiriannya. Terus keluarga saya juga 2 minggu. Wah, keluarga saya juga stres. Akhirnya tapi mereka datang, begitu mereka datang kan harus scan dulu, daftar dulu kan. Saya sudah bawain yang buat kebersihan itu ya, semprot-semprot itu ya, tisu banyak, tisu basah yang higienis semua, bawain semua. Saya sudah tahu, kamu nanti pakai ini. Kalau saya dulu nggak siap, wah stres saya dulu. Mereka udah tak siapin makanan segala macam 2 minggu supaya kamu jangan bosen. Nah, jadi saudara, kadang sana di camp 2 minggu. Lama. Lalu orang-orang ini bilangnya apa? Mengeluarkan mereka dari hutan itu gampang. Tapi mengeluarkan hutan dari hidup mereka itu susah. Yang sulit adalah mengeluarkan hutan dari hidup mereka. Nah, itu bagaimana? Berarti sombong lagi tuh. Apakah terus orang-orang Eropa ini kan dibilang sombong ngomong begitu? Enggak. Anda kalau belajar sama orang Eropa yang hidupnya tertata, saya kadang-kadang melongo ya. Oh, orang Eropa punya banyak kelemahan, saudara ya. Bahkan orang-orang Belanda, orang-orang bule ini, dia kalau menikah cari orang Asia. Kenapa? Orang Asia itu setia, lebih menghargai family daripada orang-orang Belanda. Karena persamaan wanita tadi ya. Makanya orang-orang Belanda itu bangga kalau dapat orang Asia, saudara. Kalau yang lihat benar ya, orang yang lihat menikah benar itu, kalau sama orang Asia itu senang bangganya minta ampun, dibawa pulang, dipotong, dipamer-pamerin. Lagian anak kan cakep-cakep ya kalau blasteran kan, anak cakep-cakep. Putih enggak, hitam juga enggak, kulitnya kan bagus kan, biasanya juga halus-halus, cakep-cakep, matanya lentik biasanya gitu ya. Nah, tetapi kalau di dalam hal penataan kehidupan, harus diakui mereka jago. Apakah sombong? Enggak, saudara. Sekali lagi, sombong itu adalah sikap hatimu, saudara. Sikap hati kita sama Tuhan. Kalau sikap hatimu benar sama Tuhan, maka hatimu akan benar sama orang. Ya. Saya ajari anak saya untuk jangan memandang rendah orang lain. Kenapa? Jangan pernah hina
orang lain ya kamu ya. Maksudnya mocking. Kalau saya sering mocking orang lain ya, kalau di YouTube itu ya, nggak kenal, bodo amat saudara. Dia datang mau mocking saya, ya kan, saya hantam balik. Tapi dalam kehidupan sehari-harimu, dalam komunitasmu, jangan pernah mocking orang lain. Saya bilang sama anak saya, kenapa? Nanti kamu bully dia akan menjadi motivasi buat dia buat ngalahin kamu. Dan biasanya motivasi karena dihina itu lebih kuat daripada motivasimu yang baik untuk sukses. Motivasimu untuk sukses, kamu mulai dari tengah. Dia mulai dari bawah sekali, dari dihina. Dia sudah sudah nginjek dasar. Maka ketika dia injek dasar, dia akan lompatnya lebih kuat daripada kamu yang ada di tengah-tengah yang nginjek tanah gambut. Kan tanah gambut, anak muda. Semua anak muda itu kan menginjak tanah gambut sekaya apapun. Saudara. Ya, sama seperti papamu ini. Papamu ini dulu dihina sama orang. Waktu kecil. Begitu injek lompat tinggi sekali. Zaman saya kerja sekuler saja, sepupu-sepupu saya gajinya kalah sama saya, saudara. Yang bahkan yang dari luar negeri, bahkan yang anaknya orang-orang kaya. Bahkan sama teman-teman sebaya saya, gaji saya yang mereka anak-anak orang kaya, gaji saya di atasnya mereka, saudara. Malah ada beberapa saya ketemu, ya kan kita kerja di perusahaan konglomerasi, dia jadi anak buah saya, saudara. Jadi anak buah saya, wah saya beberapa level di atasnya, golongan saya itu beberapa level di atasnya, dia supervisor, saya sudah kepala cabang itu di atas manajer, saudara, bukan cuma sales manager, kepala cabang selevel dengan GM. Sombong, ini lagi cerita sombong lagi. Nah, kan sombong lah kan, susah kan, cerita sombong. Yang saya maksud hari ini adalah Anda harus belajar untuk bisa punya sikap hati yang benar. Ya. Bukan Anda menunjukkan dengan supaya jangan kelihatan sombong. Nah, tapi saya ajari anak saya, kamu jangan suka pamer ya. Karena kalau orang pamer, kamu musuhnya banyak. Kenapa? Orang tidak suka sama kamu. Kayak saya nih kan, sengaja tak pamerkan. Kalau saya sengaja pasang, ya kan, supaya orang-orang seperti ceker babi, kapal oleng kejang-kejang kan. Nah, supaya itu orang-orang Islam itu pada kejang-kejang. Sengaja tak pamerkan. Supaya kejang-kejang. Musuhnya banyak, nggak apa-apa, nggak takut. Sombong lagi, bukan, saudara. Ya, itu strategi. Karena saya ada di media sosial. Jangan bilang sombong lagi. Nah, bukan sombong, saudara. Ya, bukan itu strategi di media sosial. Ya, kenapa saya tidak mau bikin langsung kenal? Saya butuh komunitas yang kuat dulu, saudara. Baru kita bangun sama-sama. Kita baru begini saja sudah gesekan-gesekan orang, aduh aku tak mundurkan diri, aku tak mundur, aku tak bubar. Baru begini aja, gitu ya kan. Nah, untuk komunitas yang kuat dulu. Nggak boleh berlama-lama, tapi harus cepat, harus kuat. Ya, komunitasnya itu. Makanya kita atur, saudara, gimana kita mapatkan. Goncangannya keras. Tapi kita kan menghasilkan orang-orang komitmen, orang-orang militan. Orang-orang yang mau saling merendahkan hati. Ya. Kalau orang rendah hati, nggak mungkin bertengkar, siapa bilang. Yang benar, orang yang sombong bertengkarnya untuk hal yang nggak perlu, saudara. Gara-gara selip ngomong, wah ributnya panjang. Ya, beberapa proyek saya stop ya. Stop, gegerannya kepanjangan. Karena sombong. Cuma bahasa kamu satu kata saja diungkit-ungkit sampai berhari-hari. Nah, stop, saudara. Karena saya sudah kenal yang model-model begini ini, saya mengenali, jangan stop. Ributnya nggak produktif gitu loh. Cuma gara-gara omongan orang apa salah, pokoknya stop. Sampai jadi fitnah. Nggak stop. Ya, beberapa kali saya stop. Itu sombong, karena kesombongan. Orang sombong sama orang sombong, bentroknya itu nggak produktif. Orang rendah hati sama orang rendah hati, bisa nggak konflik? Bisa banget. Tetapi konfliknya itu adalah konflik yang produktif. Ya.
konfliknya produktif. Bisa nggak sampai ngomong yang sangat keras sekali? Bisa. Tergantung tipe temperamennya dia, kolerik, sanguin, melankolis, flegmatik. Nah, di kelas apostolik Anda belajar itu ya. Selalu ada peluang-peluang untuk konflik, saudara. Orang-orang sanguin keparat ini apalagi tukang bikin biang konflik, saudara. Tapi apakah orang sanguin keparat itu kita usir dari komunitas? Ya jangan. Tapi kita stop. Kalau orang sanguin keparat yang tidak mau berubah, ya kita stop. Bukan dia kriminal, bukan dia tidak layak, bukan. Ya, bukan. Kita harus selalu sehat dalam pemikiran, selalu rasional. Nah, jadi sikap hati ini didapat dari mana? Ya kan? Satu, dari kelahiran baru. Dua, karena Anda metanoia. Balik lagi, saudara, karena Anda punya metanoia, perubahan. Di satu pihak, Paulus bisa kelihatan sombong sekali, memegahkan diri. Di satu pihak, Paulus kelihatan rendah hati sekali. Ya, Sang Pencipta kita menunjukkan apakah itu rendah hati. Ya kan? Dia bisa hantam itu pemimpin-pemimpin orang Yahudi dengan berani, seakan-akan dia yang paling benar. Oh iya, dia kan Tuhan, ya nggak bisa begitu, bukan masalah dia Tuhan. Ya, dia memberikan contoh kepada kita apa yang harus kita lakukan. Sama seperti Paulus dan para rasul menghantam para pemimpin-pemimpin ini kan. Ya kan? Nah, tetapi kalau Anda amati, yang paling penting adalah sikap hatimu. Kamu yang tahu. Ya, kamu sendiri yang tahu apakah kamu sedang sombong apa enggak. Dan kalau Tuhan tahu kamu lagi sombong, Tuhan akan hajar kamu. Sampai kita ngerti. Tapi banyak orang mengira dirinya sombong, dan kemudian dia jadi ketakutan, atau dia mengira dirinya rendah hati. Dengan dia itu tadi rendah hati yang sombong. Nah, ini perenungan untuk kita. Lalu apakah sombong bagimu? Apakah rendah hati bagimu? Anda kudu metanoia dulu. Ya, Anda harus mengalami metanoia dulu. Anda harus punya rema. Ya, Anda harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Next level. Silakan Pak Enardo.